bagaimana ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu kita juga akan mengetahui bagaimana cara perhitungan dari ketenagakerjaan tersebut, pengangguran, dan juga kita akan mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan, pasti banyak ya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya pengangguran. Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka tertinggi pengangguran, benar nggak? Benar. Pengangguran bikin kita nggak maju, benar nggak? Benar. Iya kan? Oke, jadi tujuan kita mempelajari ketenagakerjaan ini untuk membahas permasalahan apa yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia dan bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut, baik itu dari pemerintah, individu, maupun swasta. Oke. Sebelum kita membahas materi ketenagakerjaan, alangkah baiknya kita absen dulu. Buat tahu nih siapa yang nggak datang hari ini. Oke, boleh disimak ya nama-namanya. Yang nggak nyimak, saya bikin absen. Yang pertama Aditama, Ahmad Gibran, Alifah, Yusifa, Zanwaga, terakhir Jasmia. Ada tahu nggak kemana? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Yang di belakang jelas nggak PPT-nya? Oke, next coba tolong. Jadi ada beberapa pembahasan nih dari ketenagakerjaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi atau konsep dari ketenagakerjaan itu sendiri, lalu jenis-jenis tenaga kerja, definisi angkatan kerja, dan definisi kesempatan kerja. Oke, boleh di next. Nah, mendengar kata ketenagakerjaan, ada yang tahu nggak apa itu ketenagakerjaan? Dan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, sedang, dan sesudah masa kerja. Oke. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi ketenagakerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam menyukseskan program pembangunan suatu negara. Dengan berkualitasnya kita sebagai sumber manusia atau sebagai tenaga kerja, program pembangunan kita bakal sukses nggak? Sukses ya. Jadi dengan berkembangnya atau dengan majunya suatu negara itu tergantung dari SDM negara tersebut. Semakin berkualitas, semakin baik, semakin kreatif, semakin berkompeten SDM negara tersebut, maka semakin bagus pula program-program yang akan dijalani oleh negara tersebut. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama ini berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat, jenis tenaga kerja ini terbagi dua. Ada jasmania dan rohania. Kalau tenaga kerja jasmania ini adalah tenaga kerja yang menggunakan fisik. Jadi mereka jarang menggunakan ilmu atau pikiran yang mereka punya, tapi lebih menitik berat pada fisik. Jika mereka sehat, jika mereka kuat, mereka bisa kerja. Kalau mereka sakit, bisa kerja nggak? Enggak. Contohnya apa sih? Sopir. Sopir lebih banyak menggunakan fisik kan? Montir. Kalau tenaga kerja rohania, kalau tenaga kerja rohania ini adalah tenaga kerja yang lebih menitik beratkan kepada proses pemikiran kita, ilmu yang kita punya. Jadi, walaupun kita dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan kurang sehat, kita masih bisa mendapatkan pundi-pundi cuan, benar nggak? Benar. Contohnya apa? Direktur mau di rumah, mau di kantor, mau lagi healing, cuannya tetap jalan nggak? Tetap bermain nggak? Tetap ya. Konsultan, manajer. Nah, jadi kalau jasmania lebih menggunakan tenaga, kalau rohania lebih menggunakan ilmu atau pikiran yang mereka punya. Udah paham nggak sejauh ini? Paham. Selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Nah, di sini kalau berdasarkan kualitas bagi tiga. Ada tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Nah, kita pengen tahu dong bedanya apa dari tiga tenaga kerja tersebut. Yang terdidik
pendidik adalah tenaga kerja yang mempunyai proses pendidikan atau pendidikan yang cukup tinggi. Contohnya apa? Guru. Gak bisa kan kita lulus SMA, lulus SMP tiba-tiba jadi guru. Benar gak? Butuh proses, butuh pendidikan yang cukup tinggi untuk bisa menjadi seorang guru. Untuk menjadi seorang dokter pun sama halnya. Harus menempuh pendidikan yang tinggi terlebih dahulu untuk mencapai suatu profesi tersebut. Nah, profesi tersebut bisa kita sebut dengan tenaga kerja terdidik karena dia mendapatkan atau menempuh pendidikan terlebih dahulu untuk mencapai profesinya. Lalu yang kedua, tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih ini lebih menitik berat pada keahlian. Jika kalian ahli dalam bidang, maka kalian disebut dengan tenaga kerja terlatih. Nah, di sini kita bisa masuk montir, sopir, penjahit, sama juga pelukis. Kalau menjahit, kalau kita terlatih nih, ada basic untuk menjahit, kita bisa nggak menjahit? Bisa. Walaupun kita nggak usah pendidikan, tapi kalau kita udah terlatih menjahit, udah biasa menjahit, bisa kan kita jadi tukang jahit? Bisa. Itu pun dengan pelukis. Kan kalau kita udah terbiasa melukis, tanpa pendidikan kita juga bisa melakukan hal tersebut kan? Jadi ini tenaga kerja yang lebih menitik beratkan kepada latihan. Kalau terbiasa mereka akan bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau yang tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, jadi tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan juga tidak memerlukan keahlian khusus. Contohnya apa? Tukang sapu. Tukang sapu bisa nggak jadi tukang sapu tanpa pendidikan? Bisa kan? Tanpa dia terlatih nyapu bisa kan? Jadi kalau tidak terdidik, tidak terlatih ini bisa kita masukkan tukang sapu, buru gendong di pasar tanpa pendidikan, tanpa mereka terlatih pun mereka bisa melakukan hal tersebut. Paham nggak antara tiga ini? Oke, boleh next. Tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam hal ini terbagi tiga ya. Tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, dan yang terakhir tenaga kerja umum dan administrasi. Apa membeda dari tiga hal tersebut? Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi adalah semua tenaga kerja yang bekerja pada bagian memproduksi suatu produk. Paham nggak di sini? Masalahnya di suatu pabrik pasti banyak bagian ya. Ada yang khusus pemasaran, marketing, ada juga yang khusus produksi. Nah, di sini tenaga kerja bagian produksi adalah tenaga kerja yang berhubungan dengan memproduksi suatu barang. Kalau untuk yang tenaga kerja bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang ditugaskan untuk mendistribusikan atau memasarkan dan juga mempromosikan barang-barang tersebut yang telah diproduksi tadi. Bisa masuk ke marketing ya. Lalu yang terakhir tenaga kerja umum atau administrasi tenaga. Nah, biasanya tenaga kerja ini berhubungan dengan umum atau SDM suatu perusahaan yang berhubungan untuk mempererat hubungan antara karyawan satu dengan karyawan lain, untuk mempererat hubungan antara tenaga kerja produksi dengan tenaga kerja pemasaran. Biasanya kan gak jarang ya, banyak bahkan di perusahaan-perusahaan yang tenaga kerjanya itu memiliki sedikit permasalahan yang membuat jadinya kerjanya jadi lebih terganggu kalau nyaman ya. Anak produksi dengan pemasaran punya masalah. Disinilah peran tenaga kerja umum atau SDM untuk mempersatukan kembali entah dengan berbagai cara agar bisa kembali bersama menjalin hubungan dengan baik dan juga dapat mencapai pekerjaan tersebut dengan baik lagi. Sampai sini paham gak antara tiga ini? Oke, boleh di next. Selanjutnya kita bahas mengenai angkatan kerja. Sebelum bahas perhitungan nih, kita harus tahu dulu dong apa itu angkatan kerja. Jadi angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Usia kerja di sini yaitu 15 tahun ke atas sampai 65 ke atas. Oke. Jadi angkatan kerja itu adalah semua penduduk yang usianya di atas 15 tahun dan di bawah 65. Ya. Paham nggak sampai sini angkatan kerja? Lalu ada perhitungan nih dalam angkatan kerja ini. Perhitungannya itu untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau disingkat dengan TPAK. Rumusnya di sini adalah orang setiap penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk lalu kita kalikan 100%. Lalu juga ada nih ketergantungan, rasio ketergantungan untuk mengetahui bagaimana penduduk itu tergantung terhadap
lainnya, atau ini lebih ke yang bisa dimasukkan mengenai pengangguran. Jadi dia ketergantungan terhadap penduduk lainnya. Jadi kalau di sini penduduk di luar usia kerja di bawah 15, di atas 65, maksudnya ke sini ya. Dibagi dengan penduduk usia kerja. Lalu kita kalikan 100. Jadi antara rumus TPAK dan DR ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham belum? Paham ya? Boleh di next. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai kesempatan kerja. Ada yang tahu nggak kesempatan kerja itu apa? Jadi kesempatan kerja itu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja. Sedangkan di Indonesia kesempatan kerjanya banyak nggak? Yang menyebabkan jadinya banyaknya pengangguran. Karena apa? Kesempatan kerja kita sedikit. Entah itu karena lapangan kerja kita berkurang, entah itu karena kitanya yang kurang berkualitas. Gak mungkin kan suatu perusahaan mau menerima kita nih, tapi kita tidak punya skill apa-apa, benar nggak? Jadi kesempatan kerja ini adalah ketersediaan, gambaran mengenai ketersediaan bagaimana adanya lowongan pekerjaan di suatu negara. Sedangkan di Indonesia ada lowongan kerja, tapi kitanya yang nggak masuk ke dalam kualifikasi tersebut. Bahkan banyak juga yang masuk kualifikasi tapi tidak mampu bersaing dengan orang-orang di atas mereka. Itu menyebabkan apa? Pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia jadi bertambah. Sejauh ini paham nggak? Paham. Setelah pemaparan materi tadi, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Saya Kak. Oke, Fatia boleh. Mengapa masalah ketenagakerjaan masih sering muncul di Indonesia? Oke, terima kasih Fatia atas pertanyaannya. Saya izin jawab ya. Jadi kenapa permasalahan ketenagakerjaan masih muncul di Indonesia? Karena apa? Karena ketenagakerjaan kita sendiri yang bermasalah. Itu dari SDM. Kenapa saya bilang bermasalah? Bukan bermasalah sih, tapi hanya kesadaran kitanya aja, atau SDM kita yang kurang berkualitas. Dengan kita yang kurang berkualitas, dengan kita yang gaptek, nggak bisa menggunakan teknologi, nggak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, apakah kita bisa bersaing dengan SDM lain? Apakah kita bisa bersaing dengan SDM orang-orang luar? Tentu saja tidak kan? Jadi ini salah satu penyebab ketenagakerjaan itu masih sering bermasalah karena SDM-nya sendiri kurang berkualitas, dan juga lapangan pekerjaan kita yang mungkin cukup sempit ya. Bahkan mungkin ada lapangan pekerjaan, tapi kitanya sendiri yang tidak bisa bersaing, yang menyebabkan permasalahan kerjaan akan muncul selalu ya, karena kitanya yang kurang berkualitas, dan juga lapangan pekerjaan yang minim untuk penduduk kita yang sangat banyak. Oke. Setelah pertanyaan Fatia tadi dijawab, apa masih ada yang ingin bertanya? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Syafa. Bagaimana upaya pemerintah ya dalam meningkatkan kualitas SDM di negara Indonesia? Yaitu pemerintah bisa memberikan fasilitas seperti pendidikan. Jadi diharapkan pemerintah ini bisa memberikan fasilitas pendidikan kepada kita agar kita yang di daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah terpelosok bisa merasakan bagaimana bangku sekolah, agar bisa menambah wawasan mereka, agar bisa menambah skill mereka dengan adanya pendidikan yang diberikan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Lalu untuk yang kedua, upaya pemerintah yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia kita agar kita bisa mengasah skill atau kita bisa mempunyai pengalaman-pengalaman kerja nih. Jadi setelah kita masuk ke dunia kerja nanti, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana dunia kerja. Jadi kita nggak bingung harus melakukan apa. Jadi kita udah bisa beradaptasi dengan baik dan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Oke, selanjutnya yang ketiga, diharapkan nih pemerintah ini dapat pro atau memihak kepada SDM kita. Kenapa begitu? Karena banyak gak sih malah SDM yang luar yang akhirnya bekerja di Indonesia, yang menyebabkan SDM kita sendiri nganggur kan? Jadi diharapkan pemerintah ini bisa memihak atau melirik SDM Indonesia agar kita juga dapat bekerja di lingkungan kita sendiri. Jadi kalau bisa pemerintah stop untuk memasukkan para SDM luar dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengembangkan negara
negara Indonesia itu sendiri. Apakah terjawab? Setelah kita membahas tadi mengenai ketenaga kerja, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Berhubung kalian ada 36, jadi bisa dibagi 6 ya. Jadi agar lebih memahami atau mendalami materi tadi, kita akan membahas dalam kelompok mengenai permasalahan-permasalahan ketenaga kerja yang ada di Indonesia. Oke. Baik, saya akan memberikan kalian waktu 15 sampai 20 menit untuk membahas nih materi atau permasalahan yang telah saya berikan tadi per kelompok. Nanti setelah 15 sampai 20 menit habis, maka salah satu dari anggota kelompok akan menjelaskan materi yang diperoleh dari pembagian permasalahan tadi. Paham nggak sampai sini? Boleh dimulai ya. Nanti dulu pura-pura kita cukupkan diskusi kita hari ini karena waktunya juga sudah habis ya 20 menit. Saya harapkan kelompok di sebelah saya bisa menjelaskan nih. Saya Fatia, perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang waktu kerja dan sistem upah yang berlaku di Indonesia. Baik Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Perkenalkan, nama saya Mara Zafira dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu identifikasi mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu adalah pengakhiran hubungan kerja atau suatu hal yang tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak atau kewajiban. Jadi ketenagakerjaan itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Jadi kita sebagai SDM harus bisa nih membantu bagaimana caranya negara kita bisa berkembang atau maju di waktu yang akan datang. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita mengenai ketenagakerjaan minggu ini. Saya akan memberikan PR untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini di Google Form yang akan kalian isi atau dikumpulkan untuk minggu depan.